Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pasukan Revolusi merupakan sebuah kelompok yang menentang pemerintahan. Alasannya yaitu seringkali Angkatan Laut hanya mementingkan tujuannya sendiri dan tidak memihak manusia sama sekali. Oleh karena itu tercipta sebuah kelompok revolusi yang dikomandoi oleh Dragon. Dalam animenya masih sedikit sekali informasi yang diketahui tentang kelompok ini. Mulai dari kekuatan atau asal-muasal dari anggotanya. Oleh sebab itu kami akan mengulas siapa saja karakter kuat yang ada di pasukan revolusi. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut karakter terkuat di pasukan revolusi versi Efek Anime. Koala. Dulunya karakter ini adalah anak buangan, entah bagaimana ia bisa seperti itu. Pastinya dalam sebuah perjalanan ia ditemukan oleh sekelompok bajak laut manusia ikan yaitu Fish Tiger. Dari situ awalnya koala yang selalu bersikap seperti babu pun belajar banyak dari bajak laut ini. Singkat cerita, ia menjadi bagian dari pasukan revolusi. Tujuannya agar bisa menyatukan umat manusia dengan manusia ikan. Kekuatan darinya yang diperlihatkan tak lebih sama dengan Jinbei, yaitu tentang bela diri karate. Dan itu terbukti saat penyelidikan senjata gelap di Dressrosa. Sepertinya hanya itu saja yang diketahui untuk karakter ini. Mengingat biasanya Sabo yang menyelesaikan pada akhirnya. Inazuma. Melihat karakter ini pasti sangat membingungkan. Karena tidak diketahui awalnya pria atau wanita. Lantaran di ceritanya ia berulang kali berubah dengan kekuatan hormon dari Ivankov. Dalam kisahnya ia sangat berjasa bagi Luffy. Karena jika dia tidak menemukannya, pastinya di saat itu juga One Piece akan tamat. Diketahui dalam pasukan revolusi ia adalah wakil dari Ivankov. Maka dari itu ia selalu bersamanya kapanpun berada termasuk di Impel Down. Kekuatan yang dimilikinya sangatlah unik, yang mana ia memakan buah iblis Choki-Choki no Mi yang memungkinkannya untuk menggunting apapun. Yang berarti kemampuan ini sangat berguna untuk penyelinapkan ataupun melarikan diri. Tetapi akan keunggulan tersebut karakter ini tidak terlalu kuat, buktinya dengan mudah dikalahkan oleh Magellan. Hek. Berbeda dari anggota lainnya, Hek adalah manusia ikan. Tugasnya dalam revolusi adalah menjadi instruktur untuk mengajari anak-anak cara bertarung. Hek dikenal dengan manusia super. Buktinya dengan mudah menahan serangan kuat dari lawannya di Kolosium Dressrosa. Kekuatan yang diperlihatkan sama seperti Jinbei yang berfokus pada kemampuan karate. Tapi sayangnya kemampuannya pada saat itu tidak ada apa-apanya di hadapan Berir Bartolomeo. Ivankov. Ratu dari Kamabaka. Begitu para Okama menyebutnya. Ivankov adalah salah satu karakter yang menarik. Hal ini dikarenakan kemampuan hormon yang dimilikinya. Dengan itu dia bisa menyembuhkan siapapun dengan cepat dengan syarat berlaku. Oleh karena itu Ivankov sering dikenal dengan keajaiban. Pertama kali ditunjukkan karakter ini terkurung di Impel Down. Menariknya malah memiliki markas sendiri di antara level 5 dan 6. Markas itu hanya diketahui oleh pengikut Okama dan orang yang bersangkutan saja. Maka dari itu penjaga Impel Down pun tidak mengetahui mereka semua. Kekuatan dari Ivankov sebenarnya bukan hanya bergantung dengan buah iblis saja. Melainkan ia adalah master dari Okama. Yang berarti dia adalah Okama yang paling kuat. Dikatakan jika ia setara dengan Bartolomeo Kuma. Artinya kekuatannya sekuat Shichibukai. Belo Betty. Diketahui pasukan revolusi wanita ini berasal dari East Blue. Sekarang ia bertugas menjadi komandan pasukan di wilayah timur. Setelah lama akhirnya terungkaplah bounty darinya yakni sebesar 450 juta berry. Bisa dikatakan kalau untuk segi kemampuan tidak bisa diragukan lagi. Satu hal yang menarik dari karakter ini adalah kemampuannya yang bisa memberi semangat
atau dorongan kepada siapapun yang dikehendaki. Atau bisa dikatakan memberi motivasi agar seseorang tersebut bisa berjuang kembali. Meski hanya begitu saja, tetapi hal ini memberikan sesuatu yang besar bagi orang yang putus asa. Kekuatannya itu terbukti saat berhasil membangkitkan semangat dari penduduk di Lulusia. Karasu. Karasu merupakan salah satu komandan yang mengatur segala urusan yang ada di utara. Munculnya karakter ini sebenarnya adalah pada arc Dressrosa walau tidak kelihatan tubuh aslinya. Tetapi saat di perundingan referee, Karasu baru dimunculkan sepenuhnya. Ternyata penampilannya sangat mengerikan seperti burung gagak. Kenapa dia berpenampilan seperti itu? Dikarenakan ia adalah pengguna buah iblis. Entah apa tipenya, yang pasti Karasu bisa berubah menjadi gagak. Belum diketahui jelas tentang buah iblis Zoan atau bukan. Lantaran perubahan gagaknya itu bukan satu tapi banyak. Tak hanya itu saja, dia juga bisa memerintah gagak-gagak tersebut sesuai apa yang ia inginkan. Morley. Setelah bagian timur dan utara, kali ini posisi dari Morley adalah menjadi komandan pasukan di wilayah barat. Sama seperti dua komandan sebelumnya, dia juga pemakan buah iblis Oshi-Oshi Nomi, yang memungkinkan dirinya untuk mendorong suatu objek. Hal itu terbukti darinya yang bisa dengan mudah berpindah tempat melalui tanah. Bisa dikatakan, hampir seperti dengan manusia gorong-gorong. Sejauh ini hanya itu saja kekuatan dari karakter yang satu ini. Namun ada satu fakta yang menarik, yakni ia adalah seseorang yang membuat tempat rahasia di Impel Down, yang lalu ditempati oleh Ivankov yang sering disebut dengan New Kamalen. Diduga dulu ia dijebloskan di Impel Down selama puluhan tahun, yang akhirnya bisa keluar dari situ dan bergabung dengan pasukan revolusi. Lindbergh. Satu komandan lagi dari pasukan revolusi adalah Lindbergh. Dia adalah komandan pasukan dari wilayah selatan. Muncul pertama kali, karakter ini sangat antusias sekali dengan ilmu pengetahuan. Penampilan yang diperlihatkan sepertinya bukanlah manusia. Lebih tepatnya sama seperti Chopper yang bisa menjadi manusia dengan memakan buah iblis. Saat ini sepertinya hanya itu saja yang diketahui apa kekuatan sebenarnya dari karakter ini. Pastinya sebagai seorang komandan, ia memiliki kekuatan yang mumpuni, apalagi menjaga di bagian selatan. Bartolomeo Kuma. Kuma adalah salah satu anggota pasukan revolusi yang pertama kali dilihatkan dalam ceritanya. Yang pada waktu itu ia berkedok sebagai Shichibukai untuk mencari informasi dari angkatan laut. Seperti yang diketahui, karakter ini sangatlah kuat. Bahkan sekelas Shichibukai saja juga enggan bertarung dengannya. Mengapa demikian? Tubuhnya itu setengah robot atau bisa disebut dengan cyborg. Yang paling menakutkan dari Kuma adalah kemampuan buah iblisnya. Yakni dengan kekuatan Pou-nya, ia bisa menghancurkan segalanya. Selain itu, ia juga bisa memindahkan rasa sakit ke tubuh orang lain. Terlihatnya kemampuan itu adalah saat menguji kru topi jerami, yaitu Zoro. Momen-momen itu terlihat kalau kekuatan itu sangat berguna, tidak ada efek samping maupun apapun. Palingan korban yang akan mendapat luka yang sangat serius seperti luka Luffy yang berpindah dari Zoro. Selanjutnya kekuatan yang menarik lagi adalah bisa menghilangkan orang, atau bisa dikatakan akan memindahkan orang dengan cara menerbangkan suatu wilayah. Nasnya sekarang ia malah menjadi budak Tenryubito setelah menyelamatkan Luffy dan lainnya. Tentu saja pasukan revolusi sangat menyayangkan hal itu, lantaran Kuma adalah salah satu orang terkuat di revolusi. Sabo. Pemimpin nomor 2 di revolusi, ujar para angkatan laut dan bajak laut. Ternyata hal itu bukan bualan belaka. Mengingat Sabo ini memang sangat kuat walau di usia yang masih muda. Saat pada umur 17 tahun saja, ia sudah menguasai Haki Busho dan itu terlihat saat dirinya sendiri berhasil mengalahkan satu kerajaan sendirian. Namun kini Sabo yang sekarang lebih kuat lagi dari sebelumnya, dikarenakan ia memakan buah iblis dari es.
yang artinya kekuatannya ini bisa diartikan dengan gabungan antara Ace dan dirinya sendiri. Nah, dengan kekuatan tersebut, ia bisa menandingi Fujitora seorang Admiral, yang konon kekuatannya itu sangat mengerikan juga. Tak hanya itu, di Pulau Dressrosa, ia dengan mudah mengalahkan Burgess, yang notabene-nya ia adalah komandan inti dari bajak laut Kurohige. Kesimpulannya, kalau Sabo sekarang mungkin bisa dikatakan orang terkuat yang hampir mengimbangi Dragon. Mungkin saja bisa melebihinya nanti, mengingat dia masih muda daripada Dragon. Monkey D. Dragon. Orang ini adalah salah satu orang yang sangat berbahaya bagi dunia, karena dialah pemimpin pasukan revolusi, yang artinya adalah penentang dari pemerintahan dunia. Oleh karena hal tersebut, pemerintahan selalu mencarinya. Namun sampai kini tidak ada hasil sedikit pun. Diketahui dalam ceritanya markas dari pasukan revolusi berada di tempat putih yang bernama Baltigo. Entah di mana tempat tersebut, yang pasti tempatnya sangat jauh. Satu orang saja yang berhasil menyusul ke sana adalah Burgess setelah mengintai Sabo atas kekalahannya di Pulau Dressrosa. Berbicara soal kekuatan, belum dijelaskan spesifik kekuatannya seperti apa. Yang pasti saat kehadirannya mesti ada angin yang sangat kencang. Kabar yang beredar banyak yang berteori kalau kemampuan dari Dragon bisa memanipulasi cuaca. Benar atau tidaknya belum diketahui. Satu hal yang pasti, Dragon lebih kuat dari Sabo. Kenapa seperti itu? Mengingat ia adalah orang yang mengajari Sabo teknik Ryusoken atau cengkraman naga. Sepertinya hanya itu saja yang kami ketahui tentang kekuatan dari anggota revolusi yang ada dalam dunia One Piece. Jika ada kekurangan informasi ataupun lainnya, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.